Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Ida Komalasari selaku tutor bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan nikmatnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ahmadan Sumantri dari Program Studi Sistem Informasi UPPBJ Jakarta. Saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat. Sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia. Bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal. Tercatat, negara-negara yang memiliki kasus tertinggi terpapar COVID-19 saat ini adalah Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran dengan tingkat kematian mencapai ribuan orang. Penularan yang sangat cepat dan sulitnya mendeteksi orang yang terpapar karena masa inkubasi COVID-19 kurang lebih 2 minggu menjadi penyebab banyaknya korban berjatuhan. Penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19 saat ini. Obat penawar yang belum bisa ditemukan dan membludaknya jumlah pasien terpapar COVID-19 menjadi penyebab kematian yang paling tinggi. Rumah sakit dan para medis yang menangani merasa kewalahan sehingga banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Sulitnya alat pelindung diri atau APD bagi para medis menjadi penyebab pasien berjatuhan termasuk dokter dan para medis lainnya yang juga terpapar COVID-19 sehingga akhirnya meninggal. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, tidak ada pilihan lain karena cara ini adalah yang paling efektif. Kebijakan social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Masalahnya, ekonomi yang paling terasa dampaknya. Karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat, tersendatnya laju ekonomi mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhinya. Karena negara akan sangat terbebani kalau harus menanggulangi segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Tak terkecuali, bidang pendidikan ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini antara lain. Yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama generasi X yang lahir tahun 1980 ke bawah. Yang pada masa mereka penggunaan teknologi belum begitu masif. Sebenarnya mereka bukan tidak bisa kalau mau belajar. Pasti mampu karena prinsipnya guru adalah manusia pembelajar yang harus selalu siap menghadapi perubahan zaman sekaligus mengikuti perkembangannya. Keadaan hampir sama juga dialami oleh para siswa. Tidak semua siswa sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Di sekolah pun mereka harus berebutan dalam menggunakan perangkat teknologi pendukung pembelajaran karena keterbatasan sarana yang dimiliki oleh sekolah, bahkan mungkin mereka tidak dikenalkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Jadi, jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut,
Untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga saja, masih banyak guru yang kesulitan. Hal yang sama pun terjadi pada siswa, karena tidak semua orang tua mereka mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Bahkan, kalaupun mereka punya fasilitas, namun tidak digunakan untuk media pendukung pembelajaran. Karena ketidaktahuan orang tua dan membimbing anaknya untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ketiga, jaringan internet pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah sudah terkoneksi ke internet sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Demikian pemaparan tentang COVID-19 dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.